Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memberi Persembahan yang berdasarkan pada Injil Markus bab 12 ayat 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka pasti menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara-saudari terkasih, Yesus memuji janda yang memberi persembahan 2 peser. Peser atau lepton dalam bahasa Yunani adalah mata uang Yahudi yang terkecil. 1 peser atau lepton sama dengan setengah duit. Maka 2 peser sama dengan 1 duit. Sementara pada waktu itu yang paling banyak dan umum digunakan adalah dinar. 1 dinar adalah upah sehari untuk seorang pekerja. 1 dinar sama dengan 128 peser. Jika dirupiahkan 1 dinar, yakni upah kerja sehari kira-kira Rp75.000. Maka persembahan janda yang berjumlah 2 peser nilainya sekitar Rp1.200. Nilai Rp1.200 tentu terbilang sangat kecil bagi orang kaya. Namun janda itu adalah orang miskin, dan justru di dalam kemiskinannya dia memberi persembahan yang besar yang melebihi semua orang. Nilainya menjadi besar karena uang 2 peser adalah jumlah harta yang dia miliki. Artinya, setelah janda itu memberikan uang 2 peser, janda itu tidak memiliki uang lagi. Dengan demikian, tindakan janda itu pastilah dilandasi oleh iman. Saudara-saudari terkasih, ada alasan lain
dari sekedar memasukkan uang ke dalam peti persembahan, yakni menyangkut iman dan niat. Sebab ada orang yang memberi sumbangan supaya dipuji. Mereka akan marah atau tersinggung bila pemberian mereka tidak dihargai. Sedangkan orang yang tulus akan berusaha memberi secara sembunyi-sembunyi. Mereka ini tidak akan marah atau tersinggung saat pemberian mereka tidak dihargai atau tidak mendapat ucapan terima kasih. Sementara dari segi iman, orang yang memberi seluruh harta yang dia miliki seperti yang dilakukan janda dalam Injil hari ini menunjukkan iman yang besar. Manusia yang demikian percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dirinya. Dia tahu bahwa Tuhan Maha Baik dan akan selalu memenuhi kebutuhan manusia. Tindakan dan perbuatan janda ini tentu sangat sulit untuk kita teladani. Sebab kita sering memakai akal budi kita yang terbatas. Kita sering berpikir, bagaimana mungkin saya bisa hidup dengan gaji 1 juta per bulan? Padahal saya memiliki 3 orang anak. Namun, kenyataan menunjukkan banyak keluarga Kristiani bisa hidup dan menyekolahkan anak mereka dengan penghasilan yang pas-pasan bahkan berkekurangan. Saudara-saudari terkasih, Gereja Katolik memang tidak menetapkan berapa jumlah uang derma atau kolekte yang kita persembahkan. Dalam hal ini, gereja lebih mementingkan keikhlasan serta ketulusan kita dalam memberi sumbangan. Sebab apa gunanya seseorang memberi derma dalam jumlah besar, tetapi diberikan dengan terpaksa? Hal itu tidak akan menjadi berkat bagi gereja dan bagi umat yang bersangkutan. Lebih baik orang memberi dalam jumlah yang kecil, tetapi disertai dengan keikhlasan dan ketulusan. Apa yang diberikan dengan ketulusan dan keikhlasan akan mendatangkan berkat bagi gereja dan bagi umat yang bersangkutan. Namun, sumbangan kolekte atau derma yang kita berikan perlu disesuaikan dengan pendapatan kita. Kalau seorang umat mendapat rezeki atau gaji yang selalu meningkat atau naik dari sebelumnya, tentu nilai sumbangan yang kita berikan bisa kita tambah. Tetapi ada persembahan yang tidak ternilai, yakni pemberian diri paus, uskup, imam, dan biarawan-biarawati. Mereka mempersembahkan seluruh hidup mereka hanya untuk Tuhan. Apakah kita sudah memberi persembahan seperti seorang janda yang mendapatkan pujian dari Yesus, bukan pujian dari manusia? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memuji seorang janda yang rela memberikan persembahan dari kekurangannya. Bahkan dia memberi seluruh nafkahnya. Ajarilah kami untuk memberi dengan sukacita, sehingga apa yang kami berikan menjadi berkat bagi gereja dan bagi kami sendiri. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.